konflik kepentingan juga kan. Sebetulnya itu Puan itu kan sebetulnya boleh dikatakan tidak tidak memiliki kompetensi di bidangnya gitu kan. Tapi karena ada konflik kepentingan gitu kan, karena Jokowi dibantu oleh Ibu Megawati kan dalam pencalonannya. Jadi ya jadi akhirnya kan karena sungkan gitu ya, nggak enak gitu kan. Nah akhirnya ya udah Puan Maharani masuk ke kabinet gitu kan. Nah ini salah satu konflik kepentingan ya. Nah itu nggak salah juga, hal itu nggak salah kan. Ketika Mbak Puan Maharani masuk jadi menteri koordinator nggak salah, itu nggak salah secara hukum, nggak salah itu kan. Tapi benar nggak? Bukan benar ya, baik nggak? Nah itu nggak tahu. Ya. Buat kita mungkin nggak baik, tapi buat Pak Jokowi mungkin baik itu kan. Atau buat Bu Mega itu baik. Nah itu konflik kepentingan itu seperti itu. Nah itu juga akan mempengaruhi etika ya kan, etika bisnis. Nah terus mengenai kejujuran, integritas, kemudian loyalitas, kebenaran. Kemudian ada whistleblowing. Tadi ada yang tanya juga ya sepertinya ya. Oke, nanti akan saya jelaskan mengenai whistleblowing ya. Oke. Terus saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga mengenai kepemilikan kepersekutuan atau CV ya, CV. CV itu atau kepemilikan persekutuan itu atau CV. Nah, kalau mengenai sistem bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan aja. Ya, kesepakatan. Ya, kesepakatan yang sudah mereka buat gitu kan. Oh ya, saya jelaskan dulu mengenai CV. Jadi CV itu adalah badan hukum ya, badan hukum atau perusahaan di mana di perusahaan itu ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu yang menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif itu yang memberi dana, modal. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu kan perlu yang menjalankan dan memberi modal. Nah, untuk sistem bagi hasilnya itu kesepakatan mereka berdua. Ya, mau 50-50 boleh. 60-40 boleh ya. Jadi kesepakatan mereka berdua. Nah, kalau mengalami kerugian, kalau mengalami kerugian yang nanggung ini yang aktif. Ya, yang aktif. Yang pasif jadi yang pasif itu bertanggung jawabnya ya terbatas ke uang yang dia serahkan. Ya, sebagai modal. Misalnya dia menyerahkan modal 100 juta ya, terus kalau mengalami kerugian ya 100 jutanya hilang. Nah, kalau misalnya tetap menanggung hutang ini ya. Soalnya hutang dari perusahaan lain itu kan dari supplier atau dari mana itu masih ada. Nah, itu tanggung jawab dari yang aktif. Yang aktif yang bertanggung jawab. Ya entah jual mobil atau apa gitu ya. Jadi untuk kerugian jadi kewajiban yaitu terkait dengan kewajiban itu sekutu aktif. Yaitu mengenai CV ya. Lalu berikutnya adalah kenapa banyak bisnis gagal dalam pencatatan akuntansi. Ayo kira-kira ada yang mau kasih pendapat gak? Sebelum saya jawab. Ya, kenapa banyak bisnis gagal dalam pencatatan akuntansi? Gimana maksudnya? Ini Mbak siapa ini? Mbak siapa ini yang jawab? Mbak Yuli. Ya, gimana Mbak? Karena kondisi real tidak
Terus, mm-mm. Terus menyebabkan gagal gitu ya. Oh ya, oh mungkin gini, karena terlalu dinamis ya, perubahannya terlalu cepat gitu ya, terlalu banyak ya, ada perubahan. Terus habis itu dari pihak accountantnya ya, yang kurang terampil ya, akhirnya gagal gitu kan, perusahaannya tidak berhasil dalam proses pencatatan gitu ya maksudnya ya. Oke, ya betul. Jadi kalau saya boleh amati gitu ya, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah bisnis itu gagal dalam proses pencatatan ya. Nah ini terlebih dari pihak ini yang di bagian keuangannya ya, bagian pencatatannya itu mereka kurang terampil gitu ya, kurang terampil. Jadi misalnya banyak perubahan, dia kurang terampil, akhirnya salah masukkan pos gitu kan. Seharusnya pos kredit dia masukkan ke pos debit. Dan itu kurang teliti ya, kurang teliti atau tidak disiplin bisa jadi kan. Nah, terus bisa juga karena dari pihak accountant-nya itu nggak memahami tentang aturan mainnya gimana itu kan. Seharusnya ini masuk ke debat, dimasukkan ke kredit. Nah, itu keliru ya. Jadi tidak memahami aturan mainnya. Nah, itu beberapa hal yang menyebabkan sebuah perusahaan itu gagal dalam proses pencatatan. Terus pertanyaan dari Mbak Eka. Online Mbak Eka? Oh online tadi itu ya. Jawab ya. Mbak Eka itu yang dari Malang itu bukan sih? Oh dari Lampung ya oke. Mengenai tantangan yang dihadapi oleh organisasi global. Oh ya organisasi global tahu apa? Organisasi global itu maksudnya apa? Menyeluruh dunia. Nah, jadi operasinya sudah ke tingkat dunia ya. Jadi bukan sudah internasional ya. Jadi bukan kayak soto soto Pak Yono gitu bukan ya. Kalau soto Pak Yono kan tingkatnya masih lokal gitu kan, masih Indonesia punya ya. Nah, tapi kalau organisasi global itu sudah tingkatnya internasional. Misalnya apa? Pabrik mobil Toyota itu ya. Ya kan Toyota kan ada di mana-mana, Hong Kong ada, di Indonesia ada, Jepang, Taiwan itu kan. Nah, jadi organisasi HP apa kalau HP? iPhone ya, Samsung ya. Nah, itu organisasi global itu seperti itu ya. Nah, terus tantangannya apa kalau yang dihadapi? Yuk, siapa yang mau jawab? Siapa yang satu-satu toh, jangan semuanya jawab. Saya bingung kasih nilainya ya. Siapa? Mbak siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Eka lagi boleh. Apalagi selain persaingan? Gimana? Maksudnya apa kualitasnya? Siapa? Mbak Kanti. Mbak Kanti mau jelaskan? Yuk, boleh. Maksudnya gimana? Ah, jadi karena gini kan, karena perkembangan ya, peradaban, kebutuhannya berkembang. Jadi konsumen itu pinginnya kualitas barangnya yang baik gitu kan. Nah, ini akhirnya bisa menjadi sebuah tekanan ya dari perusahaan global itu untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, satu lagi siapa? Terus? Heeh.
Jadi itu apa? Tantangannya di mana? Ekonomi. Jadi tantangannya di mana itu? Gimana? Oke ya, oke boleh jadi karena perbedaan karakteristik ya dari konsumen gitu kan. Ya, kan kok banyak itu dipasarkan di internasional gitu ya. Nah, di tingkat internasional itu kan lain-lain kan tingkat ekonominya kan. Indonesia mungkin ekonominya nggak sebaik di Hong Kong gitu ya. Jadi tantangannya jadi dilihat dari pemasarannya ya. Gimana Apple ya iPhone itu bisa memasarkan produknya dengan harga yang pas. Ya kan? Jadi tidak bisa dijangkau semuanya gitu kan. Bisa dijangkau semuanya gitu kan. Nah, itu tantangan ya. Eh, Terus pertanyaan berikutnya, kode etik. Oh ini perbedaan kode etik, etika dan perilaku etis. Nah kode etik itu etika dulu. Jadi tadi etika sudah saya jelaskan ya, terkait dengan moral. Kalau kode etik, nah kalau kok kode etik itu gini, aturan moral seseorang dengan orang lain lagi itu dikumpulkan jadi satu. Nah, biasanya ini dipakai untuk sebuah profesi tertentu, ya. Jadi misalnya dokter, ya, wartawan, ya, wirausaha. Nah, mereka eh, punya kode etik sendiri kan. Jadi misalnya gini, misalnya pengusaha dengan pengusaha gitu ya. Mereka punya kode etik misalnya tidak boleh menjual barang yang uh, sudah jelek dijual misalnya gitu kan. Nah, terus mereka mencoba untuk membuat satu aturan gitu kan. Aturan di itu ya, di apa persatuan mereka gitu kan. Ya, atau misalnya dokter gitu kan. Itu kode etiknya misalnya tidak boleh menyebarkan masalah atau aib ya aib dari pasien ya jadi itu kayak hal seperti itu kan sebetulnya nggak salah gitu kan tapi nggak baik kan ketika membocorkan rahasia dari pasien ke kalayak umum gitu kan. Nah, antara dokter A, dokter B, dokter C itu mereka membuat sebuah kesepakatan gitu kan. Nah, kesepakatan itu namanya kode etik. Nah, terus kalau perilaku etis ya. Nah, perilaku itu kan tindakan ya. Ya, jadi tindakan etis gitu kan. Perilaku etis itu tindakan etis. Oke, terus lagi mengenai entitas bisnis. Ya, ada yang pernah dengar nggak entitas bisnis itu apa? Apa? Coba lihat di PPT saya itu ada kan? Mm-mm. Nah, kira-kira apa maksudnya? Siapa mau jelaskan? Yang belum dapat yang belum dapat poin dong ya supaya dapat poin. Yang sudah dapat poin Mbak Nurtoati, Mbak Kanti, Mbak Eka, Mbak Yuli. Yang belum dapat poin siapa? Mm-mm. Jadi entitas bisnis apa? Itu kan tinggal baca aja itu. Mbak siapa ini yang jawab? Kalau kalau jawab kalau jawab ngomong dulu jadi saya tahu namanya siapa saya catat. Gimana Mbak?
Mm-mm. Mm-mm. Jadi intinya apa? Entitas bisnis itu apa? Iya, betul. Organisasi legal. Jadi organisasi yang dilindungi oleh hukum. Legal itu hukum. Ya, jadi entitas bisnis itu adalah organisasi yang dilindungi oleh hukum. Nah, kalau kita bicara organisasi yang dilindungi hukum, itu ada 4 macam, ya. Ada sole proprietorship. Nah, ini sole proprietorship itu pengusaha perorangan. Jadi misal nih Mbak Sri buat perusahaan gitu kan. Nah, itu namanya sole proprietorship. Tapi perusahaan ini harus didaftarkan dulu secara hukum. Jadi bukan kayak buka soto ya, soto busri gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi harus ada legalitas hukumnya. Wah, itu siapa itu yang anggap itu? Ya, terus ada partnership, ada corporation, ada kooperatif. Nanti dipelajari sendiri, ada di PPT. Lalu berikutnya adalah perbedaan strategi dan taktik. Ayo, siapa yang tahu? Apa bedanya strategi taktik itu apa bedanya? Siapa yang mau jawab? Yang belum jawab biar dapat poin. Mbak Iwot yuk. Yuk, yang belum jawab siapa? Mau menjelaskan mengenai perbedaan strategi dan fisik. Eh, dan taktik, sorry. Taktik. Itu ada itu di PPT itu. Nah, berarti gimana? Anda jelaskan, nah, gambar itu maksudnya apa kan? Nah, kira-kira dari gambar itu gimana? Ini Mbak siapa? Kalau mau jawab, ngomong dulu namanya saya catat. Ayo siapa? Ngomong dulu jawabannya siapa? Siapa? Lu malah tanya. Saya yang tanya, mau tanya. Ayo yang yakin ya. Aku tahu jawabannya gitu ya. Namanya sebutkan dulu siapa, terus langsung dijawab. Salah nggak apa-apa kok. Yang penting Anda jawab dulu. Ya, oke, Mbak Nur Tati. Terus kalau taktik malah tanya. Kalau mau jawab, tak ngomong dulu namanya. Nama asli loh. Jangan nama palsu. Kalau nama palsu nanti nggak ada di daftar nilai saya loh. Ya, oke, Mbak Siti Mualifah. Yo, itu taktik. Kalau strategi, ya, enggak apa-apa. Ya, iya, sudah saya kasih poin. Jadi apa? Bedanya apa strategi sama taktik?
strategi gambaran. Kalau taktik apa? Tulisan. Ya, oke gini. Jadi sebetulnya strategi taktik itu sama-sama planning, rencana gitu ya. Yang membedakan apa? Kalau strategi itu rencana jangka panjang. Ya, rencana jangka panjang. Kalau taktik ya, itu juga rencana itu kan. Tapi rencana jangka bukan pendek, menengah, menengah ya. Nah, kalau jangka pendek baru rencana operasional. Operasional pendek kok panjang. Paham nggak? Jadi strategi itu rencana jangka panjang sebuah perusahaan. Jadi rencana ini perusahaan ini mau dibawa kemana gitu kan. Sampai nanti misalnya 10 tahun, 20 tahun mendatang gitu ya. Nah, taktik itu rencana juga gitu ya. Oh, untuk mencapai strategi itu nanti saya mau melakukan dalam 5 tahun saya mau melakukan ini gitu. Jangan 5 tahun itu terpanjang. 1 tahun ya. 1 tahun saya melakukan ini, tahun berikutnya mau melakukan ini. Nah, itu taktik ya. Terus ada lagi rencana jangka pendek. Nah, itu adalah rencana operasional. Nah, misalnya gini, aku misalnya nanti produksi barangnya dalam 1 bulan itu 30 unit. Nah, itu adalah rencana operasional. Ya, jadi paham ya mengenai perbedaan strategi dan taktik ya. Jadi kalau strategi itu rencana jangka panjang, kalau taktik menengah. Terus pertanyaan berikutnya dari Ropiah. Mbak Ropiah online nggak? Pakai P. Ropiah pakai P. Online, oke online. Nah, ini menanyakan mengenai eh, tanggung jawab secara sosial. Nah, atau istilah kerennya itu CSR. CSR ya. Jadi CSR itu kepanjangannya adalah Corporate Social Responsibility. Ya, Corporate Social Responsibility. Responsibility itu adalah tanggung jawab. Ya, sosial, corporate itu perusahaan. Jadi CSR itu kalau di Indonesia kan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi perusahaan itu punya tanggung jawab terhadap sosial, ya. Sosial itu terhadap masyarakat, ya kan? Masyarakat di sekitar perusahaan itu gitu kan. Ya, ini dikatakan bahwa CSR itu akan membawa dampak terhadap peran ekonomi dalam masyarakat. Terus yang ditanyakan Mbak Ropiah pakai P ya. Dampaknya apa ya? Nah, kira-kira ada yang punya gambaran nggak? Kira-kira apa sih dampaknya? Kalau oke. Kira-kira perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, kira-kira dampaknya positif atau negatif? Positif ya, orang apa tanggung jawabnya kepada sosial positif ya. Jadi dampaknya positif. Nah, kira-kira dampak apa sih yang mempengaruhi peran ekonomi masyarakat? Ada nggak yang bisa kasih? Mungkin contoh lah lebih gampang. Siapa mau jawab? Sebutkan namanya dulu. Siapa? Mbak Yuli dulu ya. Oke, Mbak Yuli, silakan. Kok bisa? Kok bisa meningkatkan pendapatan masyarakat? Kok bisa?
Heeh. Itu tanggung jawab sosial ya? Atau memang perusahaan butuh karyawan? Oke, oh mungkin gini, supaya itu lebih kesannya tanggung jawab sosial gini. Jadi perusahaan itu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokalnya dulu gitu kan, yang tinggal di sekitar rumahnya atau sekitar pabriknya itu dipekerjakan dulu gitu kan, sebelum dia mengundang dari desa lain atau kota lain gitu kan. Jadi yang dikerjakan adalah masyarakat sekitar dulu ya, betul, boleh. Jadi itu kan akan mempengaruhi tadi apa, pendapatan ya, pendapatan di masyarakat sekitar ya. Oke, boleh Mbak Yuli. Ada lagi yang mau kasih contoh? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Jadi ini misalnya ini Bank Mandiri ya. Saya kasih contoh Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu mempunyai kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR berupa ini. Mereka mengadakan ajang kewirausahaan mandiri. Ya, jadi mereka memberikan eh, pelatihan, terus memberikan dana modal kerja untuk pengusaha. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan Bank Mandiri ini dia kan memberikan bantuan dana kan, memberi bantuan modal. Akhirnya akan ini meningkatkan peran ekonomi masyarakat gitu loh, melalui kegiatan CSR-nya ya. Jadi CSR itu ada macam-macam ya. Ada yang misalnya ke ekonomi. Caranya gimana? Nah, caranya memberikan modal usaha. Ada juga bisa juga melalui program pendidikan ya. Biasanya itu beasiswa ya. Ya toh, mereka memberikan beasiswa. Nah, itu juga salah satu bentuk CSR. Betul. Nah, itu betul sekali. Itu termasuk CSR-nya mandiri ya. Jadi CSR itu kayak bentuk kepedulian gitu loh. Jadi mandiri peduli kepada masyarakat sosial gitu kan. Terus ini kan ada di mana, Jakarta itu. Itu kan tahun lalu bilang gini kan DPR. Jakarta itu serapan anggarannya paling rendah seluruh Indonesia gitu kan. Nah, terus Gubernur Jakarta bilang karena nggak apa-apa meskipun serapan anggarannya rendah, tapi pembangunannya tetap berjalan karena ada CSR gitu. Pak Ahok bilang gitu kan. Ada CSR. Nah, CSR ini apa? Nah, ini yang kita bahas malam hari ini. Nah, jadi kan eh, dana pembangunan di Jakarta itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Ya, ada yang kasih sumbangan, misalnya kasih 50 juta, ada yang kasih sumbangan 100 juta. Nah, sumbangan-sumbangan itu yang dipakai oleh Pak Ahok untuk pembangunan, untuk misalnya untuk membersihkan sungai gitu kan, membuat bendungan dan lain sebagainya. Ada juga CSR yang kemarin kasih bis ya, Transjakarta itu kan disumbang. Nah, itu adalah bentuk-bentuk CSR perusahaan. Ya, jadi Anda paham ya CSR ya. Nah, CSR itu adalah etika bisnis juga. Orang nyumbang itu kan nggak ada aturannya orang harus nyumbang kan. Orang nggak nyumbang juga nggak salah kan. Nah, tapi kan itu terkait dengan moral gitu kan. Ya, kalau menyumbang itu lebih baik kan gitu. Nah, itu maksudnya CSR itu bagian dari etika bisnis. Jadi
itu nggak, secara hukum tidak salah ketika tidak melakukan